Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Terbentuknya BPUPKI. Kekalahan Jepang menjelang akhir tahun 1944 dimanfaatkan oleh tokoh bangsa Indonesia untuk mendesak pemerintah pendudukan Jepang bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oleh Perdana Menteri Koiso memberikan janji menghadiahkan kemerdekaan di kemudian hari. Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian janji, maka pemerintahan Jepang membentuk sebuah badan yang diberi nama Dokuritsu Junbeicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bertempat di Gedung Chuo-Sang-in, Jalan Pejambon, Jakarta, yang beranggotakan 69 orang. Adapun tujuan BPUPKI yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan aspek-aspek politik, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Bapak Rajiman dan wakilnya, yaitu yang pertama Ichibanga Seiyusio dan yang kedua Raden Panji Suroso. Tokoh Indonesia yang menjadi anggota BPUPKI antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, Supomo, dan Muhammad Yamin. Setelah disahkan pada tanggal 28 Mei, kemudian BPUPKI mengadakan sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam rangka membahas tentang dasar negara. Kemudian pada masa persidangan pertama, beberapa anggota BPUPKI mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara. Antara lain, satu ada Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin secara lisan: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kerakyatan, 4. Peri ketuhanan, 5. Kesejahteraan rakyat. Berikut konsep dasar negara menurut Muhammad Yamin secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Bapak Supomo, tanggal 31 Mei 1945, rumusan dasar negara menurut Bapak Supomo sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Dalam pidato beliau juga menyampaikan setiap warga dianjurkan untuk hidup berketuhanan, tetapi urusan agama terpisah dari urusan negara. Dibentuk badan musyawarah agar pemimpin negara bersatu jiwa dengan wakil rakyat. Sistem ekonomi diatur berdasarkan asas kekeluargaan, tolong-menolong, dan sistem koperasi. Negara Indonesia yang besar atas semangat kebudayaan Indonesia asli. Yang ketiga, Bapak Soekarno, 1 Juni 1945. Rumusan dasar menurut beliau berbentuk filosofische Grundslag atau Weltanschauung adalah fundamental, filsafat pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan Indonesia yang kekal abadi. Negara yang kekal abadi dasarnya adalah Pancasila. Berikut
Rumusan Dasar Negara oleh Bapak Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berikut rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan rakyat. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Bapak Soekarno juga mengusulkan kelima sila tersebut diringkas lagi menjadi trisila, sehingga isinya sosio-nasional, sosio-demokrasi, dan ketuhanan dan kebudayaan. Trisila diringkas lagi menjadi ekasila, yaitu merupakan sila gotong royong. Akhirnya, pada sidang BPUPKI pertama, istilah Pancasila disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Maka, sejak saat itu 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang BPUPKI yang pertama selesai, kemudian badan ini menjalani masa reses 1 bulan. Dalam masa reses itu membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Tugasnya adalah supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. 2. Supaya hukum dasar yang akan dirancang itu diberi mukotimah atau preambul. 3. Menerima anjuran supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. Yang keempat, membentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul atau rumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukadimah hukum dasar. Panitia kecil itu mengadakan pertemuan dengan anggota BPUPKI lainnya yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk panitia yang berjumlah 9. Maka disebut dengan panitia 9 dan mengadakan sidang pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil kerja panitia 9 itu diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Berikut isi Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, BPUPKI kembali mengadakan sidang yang disebut dengan Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Dan disepakati panitia perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari isi Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja sebagai wakil panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar mencakup 3 hal. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, isi Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Tanggal 15 kembali mengadakan sidang untuk membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945 secara bulat menerima rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tugas badan ini dalam menyiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka telah selesai. Dari uraian di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa ya. Terima kasih.